Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pegawai negeri sipil, maka berbicara tentang disiplinnya. Bagaimana seorang PNS itu dapat menaati segala kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apa saja yang menjadi kewajiban dan larangan bagi PNS? Simak ya. Ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada dua hal aja ya, yakni kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil. Sebagaimana kita ketahui bahwa pegawai negeri sipil ini adalah aparat dari negara yang harus bekerja dan memberikan pengabdian terbaik dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Menjadi seorang pegawai negeri sipil tidak boleh sembarangan atau sesuka hati. Ada etika yang harus dipenuhi, ada lajur yang harus diikuti, ada kewajiban dan ada larangan. Nah, Jim Rohn pernah menyampaikan bahwa kedisiplinan adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaian. Jika visi itu adalah cita-cita, sedangkan misinya atau tujuannya adalah pencapaiannya, maka jembatannya adalah kedisiplinan. Dengan kita disiplin, kita mengatur waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sesuai dengan schedule yang diatur atau yang disiapkan, maka mudah-mudahan target demi target akan tercapai jika dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kuncinya adalah pada disiplin. Sedangkan disiplin bukan cuma persoalan waktu, tetapi persoalan tempat, persoalan cara, dan segala sesuatu yang terkait dengan cita-cita dan cara mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, apa saja yang menjadi kewajiban bagi PNS? Kewajiban bagi PNS adalah disebutkan dalam regulasi bahwa setiap PNS wajib yang pertama dia mengucapkan sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua, dia wajib mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Yang ketiga, dia setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Keempat, setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil. Kewajiban lainnya, yang ketujuh, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan. Nah, teman-teman, ini sudah sangat jelas sekali bahwa apapun yang menjadi kepentingan kita, kepentingan orang seorang atau kelompok-kelompok, maka yang diutamakan adalah kepentingan negara. Kemudian, PNS juga wajib memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Kesembilan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Baru pada kata jujur aja, jika seorang pegawai negeri sipil tidak jujur, maka tentu dia akan bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak masalah pasti akan timbul atau lahir jika dia tidak jujur. Jujur ini pada saat melaksanakan perintah,
dia bekerja dengan baik, sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugasnya, kemudian dia melaksanakan tugas dalam ketaatan, baik pada saat dilihat atau mungkin pada saat tidak dilihat oleh atasan. Jadi benar-benar sesuai dengan kepribadian dia. Integritasnya juga harus kuat. Apalagi kalau ditambah dengan tertib ya, secara berurut, mekanisme pekerjaannya juga sangat teratur. Kemudian pola kerjanya yang bisa diselesaikan harus diselesaikan hari ini, dia selesaikan di hari ini, dia tidak melakukan penundaan, maka mudah-mudahan pekerjaannya akan maksimal. Kemudian tidak sekedar juga jujur dan tertib, tetapi harus cermat dan penuh semangat. Kemudian PNS juga wajib melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Kemudian kewajiban PNS lainnya masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Nah, jam kerja ini kan sudah ada ketentuan secara umum, jam berapa masuk sampai jam pulang. Maka dimaksimalkan jam kerja tersebut dengan tugas-tugas yang luar biasa. Kemudian yang ke-12, kewajiban PNS mencari atau mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Jadi tetap bekerja berbasis hasil, walaupun memang proses juga sangat diperlukan. Kemudian PNS wajib menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sudah sangat gamblang sekali ya, menggunakan dan memelihara. Jadi bukan cuma sekedar difasilitasi dipakai, tetapi juga dipelihara agar supaya barang itu awet. Apalagi sampai yang tidak boleh menggunakan barang ini demi kepentingan pribadi. Kemudian ke-14, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kemudian membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. Nah, ini wajib ya, bukan sunnah. Jadi ketika bawahan ini diperintah, bawahan ini mendapat tugas dari kita, maka kita arahkan dia sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan jalan dan target dari tugas yang kita berikan. Jangan biarkan mereka mengalami kebuntuan atau ketidaktahuan apa yang mereka lakukan sehingga target kerja secara tertib tidak terpenuhi, pencapaian juga tidak akan terpenuhi, belum lagi jika dia tidak disiplin. Kemudian memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. Jadi jelas tidak dihalang-halangi bawahan ketika mau studi misalnya untuk mengambil lanjutan S1-nya atau S2 bahkan S3, walaupun atasannya juga kebetulan jenjang pendidikannya tidak setara atau tidak sebaik bawahannya, maka tetap namanya atasan memberikan jalan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir, termasuk juga pemberian nilai-nilai sesuai dengan spesifikasi kemampuan kerja dari bawahan kita. Kemudian yang terakhir, menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah sentil tentang kewajiban. Nah, kita selanjutnya akan masuk pada larangan. Kalau diwajibkan sudah diketahui, maka kira-kira apa yang menjadi larangan bagi seorang pegawai negeri sipil. Namun sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, dimohon untuk segera subscribe dan membunyikan loncengnya untuk pengembangan bagi video-video selanjutnya. Dan jika Anda suka dengan video yang dibuat saat ini, maka Anda dapat mengklik tanda jempol dan membagikan kepada teman-teman terbaik Anda. Oke, kita lanjut ya. Tentang larangan pegawai negeri sipil. Setiap PNS dilarang, yang pertama, menyalahgunakan wewenang. Tadi sudah sedikit disentil
bahwa wewenang yang diberikan oleh negara itu jangan sampai disalahgunakan. Ingat, teman-teman sekalian, PNS itu sebelum bertugas, setelah dia mengikuti serangkaian proses seleksi untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, dia dilantik, dia disumpah dengan menyebutkan nama Tuhannya, ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jangan sampai penyalahgunaan wewenang ini akan berimbas kepada dosa bagi setiap insan yang tidak atau menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Jelas ini memang tidak boleh. Berbuat atau bersiasat jahat, menjadi pelaku utama atau menjadi perantara atau jembatan terhadap siasat jahat tadi, maka itu juga tidak diperbolehkan, dilarang, ya. Kemudian PNS juga dilarang tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Ini sangat jelas, komitmen terhadap KNKRI itu adalah harga mati. Kemudian setiap PNS dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. PNS juga dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Keenam, PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Setiap PNS dilarang memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. Ini sangat terang benderang dan jelas, ya, menjanjikan sesuatu, ya, atau gratifikasi. Kemudian menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Kemudian yang kesembilan, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Tadi di kewajiban, atasan itu punya kewajiban untuk membimbing bawahan. Nah, larangannya adalah bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Jangan sampai sudah dapat jabatan, ingat ya, jabatan ini pemberian Gusti Allah, ya, pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah jalan ujian, cobaan buat teman-teman, apakah harta itu atau dalam hal ini jabatan, pangkat akan membuat kita menjadi seorang yang sombong, menjadi orang yang lupa diri atau tidak. Nah, bentuk kita, ketaatan kita terhadap Tuhan kita, terhadap janji kita kepada negara adalah dengan ini, bertindak sebaik-baiknya kepada bawahan dan jangan sampai bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Jadi dilarang. Kemudian setiap PNS dilarang, ini terkait dengan hal-hal yang umum juga, melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Biasanya pada prajabatan, peserta prajabatan pegawai negeri sipil, dia akan menerima materi pelayanan prima. Bagaimana menjadi seorang servis masyarakat, ya, memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kedinasan dia, sesuai dengan tugasnya secara maksimal sehingga masyarakat pada akhirnya akan merasa puas dengan pelayanan pegawai negeri sipil. Kemudian ke-11, PNS dilarang menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Yang ke-12, ini terkait dengan politik, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara pertama, ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Nah, ini tidak boleh. Kedua, menjadi peserta kampanye
dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Ini juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. Dan yang keempat, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Jadi pada prinsipnya tetap PNS dilarang berpolitik praktis, terlibat sebagai peserta kampanye, apalagi sebagai pelaksana kampanye. Kemudian PNS dilarang memberikan dukungan kepada capres atau calon wakil presiden dengan pertama membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Kedua, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP. Jadi ada calon-calon independen yang biasanya maju dengan menggunakan syarat fotokopi kartu tanda penduduk. Maka teman-teman yang PNS atau teman-teman yang punya saudara atau teman di sekitar yang berstatus PNS, jika ingin memberikan dukungan, maka alangkah baiknya menahan diri. Jangan sampai memberikan dukungan dalam bentuk fotokopi KTP, sebab dukungan orang per orang pada pemilu atau pilkada itu sifatnya sangat rahasia, terutama untuk pegawai negeri sipil. Saya lanjut ya. Selain dilarang memberikan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketentuan larangan-larangan ini juga tersebutkan pada Undang-Undang Pemilu, yakni Undang-Undang 7 tahun 2017. Semoga teman-teman dapat menjaga diri, jangan sampai terjebak. Kemudian terakhir, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara pertama, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kedua, memakai fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Yang ketiga, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Dan yang terakhir, mengadakan atau membuat kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Artinya jangan ditanya lagi, bagaimana kalau di luar unit kerja? Ini sudah disebutkan juga secara umum kepada masyarakat. Tetap seorang pegawai negeri sipil menjaga etika dia dalam koridor kewajiban dia apa, kemudian menjauhi 15 larangan ini. Nah, adapun kewajiban dan larangan ini dipetik pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 dan Pasal 4. S. Owen mengatakan, kita ini semua punya mimpi, tetapi untuk mewujudkan mimpi dibutuhkan banyak tekad, dedikasi, disiplin diri, dan usaha. Terima kasih. Demikian review materi tentang kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil. Jangan lupa untuk terus mendukung dan support channel YouTube yakni Jeffrian Goro Channel. Semoga materinya bermanfaat dan memberikan banyak ilmu kepada teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan materi ini berguna juga dipakai dalam aktivitas keseharian seorang pegawai negeri sipil.